Haiti, negara pertama di dunia yang lahir dari pemberontakan budak. Negara ini seharusnya menjadi simbol kebebasan. Namun justru sebaliknya, berubah menjadi salah satu negara paling miskin dan paling tidak stabil di bumi. Tahun 2004, seorang presiden yang terpilih secara demokratis harus meninggalkan negaranya di tengah malam. Sebagian menyebutkannya pengunduran diri sukarela. Sebagian lainnya menyebutkannya penculikan modern. Namun untuk memahami apa yang terjadi pada tahun 2004, kita harus mundur jauh ke belakang, tepatnya ke tahun 1990, di saat ketika harapan Haiti justru mulai berubah menjadi musibah. Tahun 1990, rakyat Haiti memilih seorang imam Katolik miskin sebagai presiden. Namanya Jean-Bertrand Aristide. Ia bukan bagian dari elit, bukan jenderal, maupun bukan juga pengusaha. Ia berbicara dalam bahasa rakyat miskin, tentang ketidakadilan, tentang elit kaya, tentang militer yang selama puluhan tahun menindas rakyat, dan tentu saja rakyat menyukainya. Aristide menang telak dengan 65% suara. Pemilu ini dianggap pemilu paling demokratis dalam sejarah Haiti. Namun, di balik kemenangan itu, ada ketakutan besar di tubuh elit lama dan di dalam militer. Para elit menilai Aristide bukan sekedar presiden biasa. Ia adalah ancaman terhadap tatanan lama. Setelah hanya dalam 8 bulan dilantik, Aristide dilengsarkan. Pelengseran ini dilakukan oleh militer Haiti, karena pada saat itu militer Haiti sudah terbiasa memimpin negara. Jadi, mereka menilai untuk apa punya presiden. Mereka pun melakukan kudeta, dipimpin oleh Raoul Cedras. Aristide pun melarikan diri. Demokrasi kembali runtuh. Dan Haiti, lagi dan lagi, kembali dikuasai angkatan bersenjata. Dunia internasional pun mulai bereaksi dengan cepat. Amerika Serikat, PBB, dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi keras. Namun, sanksi ini tidak menghukum para jenderal yang melakukan kudeta. Sanksi ini menghukum setiap rakyat Haiti, tidak peduli tua muda, anak-anak maupun dewasa, wanita ataupun pria, semuanya terkena dampaknya. Sanksi-sanksi yang mereka lakukan adalah penghentian impor beras, BBM, bahkan obat-obatan. Haiti adalah negara yang bergantung hampir sepenuhnya pada impor, dan saat itu mulai tercekik. Untuk memperjelas, Haiti tidak memiliki industri besar, tidak punya cadangan devisa, maupun tidak punya sistem keuangan yang kuat. Saat sanksi diberlakukan, kapal impor tidak boleh bersandar. Bank Internasional memutuskan hubungan, dan ekspor berhenti total. Rakyat Haiti pada saat itu mencoba bertahan dengan hasil pertanian lokal. Tapi sayangnya, sudah jatuh tertimpa tangga. Haiti dihantam faktor lain, yaitu alam. Deforestasi ekstrim membuat tanah Haiti rapuh. Saat hujan besar datang, air tidak meresap. Banjir menghantam ladang, menyeret tanah, dan menghancurkan hasil panen. Banjir demi banjir menghancurkan pertanian. Negara yang dulunya swasembada pangan berubah menjadi pengimpor beras murah dari Amerika Serikat. Ironis memang, negara miskin membeli makanan dari negara kaya, menggunakan uang yang tidak mereka miliki. Di tahun 1994, dunia berubah pikiran. Amerika Serikat memimpin intervensi internasional dengan menurunkan 20.000 tentara dan tidak lupa juga armada laut dan udara. Pihak Amerika pun bertemu langsung dengan pemimpin militer Haiti dengan mengancam kalau kalian tidak menyerah sekarang, invasi akan terjadi malam ini. Ketakutan, militer Haiti pun menyerah tanpa perlawanan. Dan Aristide pun dikembalikan di kursi kekuasaan. Namun, ini bukan kemenangan mutlak. Ini adalah kompromi. Aristide mungkin kembali, akan tetapi dengan syarat tak tertulis, yaitu jangan radikal, jangan ganggu elit, dan ikuti agenda internasional. Dia memang presiden, tapi tidak sepenuhnya bebas memimpin. Tahun 1995, Aristide mengambil keputusan bersejarah. Dia membubarkan angkatan militer yang disebut Force Armies di Haiti. Alasannya jelas, menurutnya militer selalu melakukan kudeta, terlibat pembunuhan massal, dan menjadi alat elit. Dan mungkin ada trauma akibat di kudeta. Secara moral, keputusan ini benar, namun secara strategis, ini bencana. Kenapa bisa menjadi bencana? Karena dia tidak membuat militer pengganti. Dia cuma mengharapkan pengamanan dari polisi. Tapi polisi pun kalau di-compare dengan militer tidaklah cukup.
Negara kehilangan alat pertahanan. Haiti menjadi negara tanpa gigi. Karena sektor keamanan kosong, muncullah milisi pro-pemerintah bernama Cannibal Army di kota Gonaives. Nama Cannibal sendiri berarti mereka akan memakan dalam tanda kutip atau menghancurkan musuh rakyat. Musuh yang dimaksud seperti para elit politik, mantan militer, ataupun kelompok anti-Aristide. Kelompok ini dipimpin oleh Amiot Metayer. Awalnya, mereka mendukung penuh Aristide untuk menjaga wilayah dan menekan para elit. Namun pada 2003, Amiot Metayer dihunup. Adiknya, Buteur Metayer, meyakini pemhunupan itu melibatkan aparat negara. Sejak saat itu, Cannibal Army berbalik arah. Dari yang awalnya pendukung menjadi musuh pemerintah Aristide. 5 Februari 2004 atau tepat 22 tahun yang lalu, dini hari, ketika jalanan masih kosong, kelompok bersenjata bergerak diam-diam di kota Gonaives. Ini bukanlah geng bersenjata biasa, tapi ini merupakan operasi terencana. Mereka adalah gabungan dari mantan tentara, militer, dan milisi, termasuk Cannibal Army. Mereka tergabung dalam Front Revolusioner Nasional untuk Pembebasan dan Rekonstruksi Haiti, yang dipimpin oleh Guy Philippe. Target utama mereka adalah kantor polisi. Bentrokan pun terjadi. Pada saat itu, ada beberapa polisi yang melawan. Akan tetapi, sebagian besar melarikan diri. Dan ada juga yang menyerah. Korban jiwa pun berjatuhan. Dalam hitungan menit, kota Gonaives pun diduduki grup pemberontak ini. Karena negara tidak mempunyai militer, pemerintah tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa berharap kepada Amerika Serikat dan negara internasional. Mereka pun lalu bergerak ke target kedua, yaitu penjara. Gerbang-gerbang dijebol, gembok-gembok dihancurkan, ratusan narapidana keluar ke jalan. Dan ada beberapa yang bergabung dengan grup pemberontak ini. Grup ini pun semakin besar. Negara kehilangan kendali bukan karena kalah perang, akan tetapi karena negara tidak pernah siap berperang. Aristide tentu saja tidak tinggal diam. Lalu dia meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Namun sayangnya Amerika menolak membantu. Dia menghubungi Perancis, tapi hasilnya sama. Lalu Kanada, tapi juga ditolak. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak mau. Negara-negara ini berpendapat bahwa Aristide, orangnya itu tidak stabil. Terlalu dekat dengan beberapa geng bersenjata seperti Cannibal Army, walaupun sudah membelot. Dan tidak lagi berguna bagi mereka. 29 Februari 2004, dini hari, tekanan mulai meningkat. Pemberontak mendekat. Aristide yang terpojok naik pesawat. Dan lalu negara Haiti kehilangan presidennya. Tidak lama setelahnya, Aristide memberi kabar. Dia menjelaskan bahwa kalau dia diculik. Namun pihak Amerika memberikan pernyataan sebaliknya. Kalau Aristide sudah mengundurkan diri. Juni 2004, PBB lalu turun tangan melalui sebuah misi. Misi itu disebut MINUSTAH, dipimpin oleh pasukan militer Brazil, dan negara lain ikut berkontribusi, seperti Nepal, Argentina, Chile, dan Uruguay. Tapi Amerika lepas tangan. Misi mereka adalah menjaga ketertiban dan melucuti kelompok bersenjata. Misi ini terus berjalan sampai di tahun 2017, atau sekitar 13 tahun lamanya. Hasilnya, kekerasan turun, tapi cuma untuk sementara. Bagi pengamat politik, MINUSTAH tidak datang untuk menyelamatkan demokrasi Haiti, namun dia datang untuk menahan kehancuran. Dan ketika mereka pergi, kehancuran itu kembali, karena akarnya tidak pernah dicabut. Yang jadi pertanyaan, bagaimana nasib Aristide setelah kejadian ini? Aristide diasingkan ke Afrika Selatan. Kemudian dia kembali ke Haiti tahun 2011. Tapi bukan lagi sebagai presiden. Ia hanyalah sebagai bayangan sejarah. Haiti tidak runtuh karena satu orang. Tidak runtuh karena satu kudeta. Maupun tidak runtuh karena satu geng. Ia runtuh karena demokrasi tanpa perlindungan, bantuan yang bersyarat, negara tanpa institusi, dan dunia yang memilih diam. Tahun 2004 bukanlah akhir. Ia adalah awal dari kekacauan yang masih kita lihat sampai sekarang.